warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung untuk materi hari ini ya, farmakologi. Dan sebelumnya, sebelum kita mempelajari materi ini, Ibu sampaikan sedikit rencana pembelajaran semester pada mata kuliah farmakologi 2 ya. Di sini ada suatu capaian pembelajaran yang harus kalian dapat dari mata kuliah ini. Di antaranya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian kalian nanti secara mandiri. Kemudian kalian menguasai ilmu kefarmasian yang di bidang farmakologi ini ya, dari apa-apa materi yang diberikan. Kemudian mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu yang kalian dapatkan. Kemudian bisa mencari, kalian mampu untuk menyiapkan atau memberikan informasi tentang obat dan hubungannya dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang diharapkan adalah kalian menguasai ya materi dari ilmu farmakologi dengan beberapa materi yang kami berikan nanti. Kemudian seperti tadi, mampu mengaplikasikan, mampu memberikan informasi ya tentang obat-obatan yang dipilih terhadap suatu penyakit yang berkaitan dengan penyakit pasien. Sedikit deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari sedikitnya tentang obat, kemudian mekanisme kerja obatnya, indikasinya, kontraindikasi, efek samping ya terhadap beberapa penyakit. Nah, dalam bahan kajiannya kita mempelajari dalam beberapa pertemuan ya dengan beberapa materi ya. Ada materi pendahuluan tentang antibiotik, kemudian spesifikasi tentang antibiotik dan golongannya, dan ada obat untuk anti tuberkulosa, antivirus, kemudian antifungi, antiparasit, kemudian anti kanker, imunosupresan, diabetes mellitus, gangguan tiroid dan sistem reproduksi. Ini pustaka yang kami ambil ya, kami gunakan untuk beberapa materi-materi yang akan diberikan. Oke, hari ini kita lanjutkan dengan materi obat imunomodulator. Ya, imunomodulator adalah suatu obat yang dapat menekan atau menstimulasi imun daripada tubuh. Ya, untuk itu kita mempelajari tentang awalnya pengenalan sistem imun sendiri, kemudian pengenalan terhadap imunomodulator, klasifikasi imunomodulator. Untuk sistem imun, ya sistem imun kalian sudah tahu ya, banyak yang berpengaruh terhadap sistem imun ya, bisa dengan turunnya daya tahan tubuh, kemudian kita mengkonsumsi apa supaya dapat sehat ya, selalu sehat. Dengan sehat berarti tadi kan ada bentengan ya, sehingga virus atau infeksi susah masuk ke dalam tubuh karena ada benteng bahwa obat atau memang pun penyakit dengan sistem imun yang baik tidak dapat masuk ke dalam tubuh. Sistem imun sangat berperan dalam patogenesis dan pengobatan suatu penyakit ya. Ada inflamasi, kemudian ada infeksi, penyakit autoimun, hipersensitivitas dan keganasan. Sistem imun ini dapat berubah dan dapat dimodulasi dengan berbagai cara. Makanya dibutuhkan suatu obat imunomodulator. Imunomodulator saat ini obat-obat banyak di launching, yaitu dapat untuk menstate ya, imunomodulator tadi klasifikasinya juga ada untuk sebagai imunosupresan ataupun sebagai imunostimulan ya. Banyak pabrik-pabrik atau industri obat yang sudah memproduksi obat-obat ini, bahkan bahan-bahan alam ya banyak juga diteliti sebagai imunostimulan ya, imunostimulan, di mana obat-obat ini keren ya. Waktu kemarin ada kejadian COVID ya, bahwa dengan imun tubuh yang baik
virus akan susah masuk ke dalam tubuh, sehingga obat-obat ataupun vitamin ataupun bahan alam yang dapat digunakan sebagai imunostimulan ini banyak kosong ya di pasaran ya, sehingga sempat terjadi lonjakan pembelian dan pabrik industri obat tidak memprediksi ini ya, sehingga banyak terjadi kekosongan di beberapa rumah sakit ataupun di apotek ya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa imunomodulator itu adalah suatu senyawa yang dapat membantu memodulasi, tadi meregulasi dari sistem imun tubuh kita. Regulasinya itu dengan proses menormalkan atau mengoptimalkan, di mana dengan menekan yang digunakan imunomodulator dengan klasifikasi imunosupresan, bahwa dia menekan, kalau dia meningkatkan berarti dia sebagai imunostimulan, kemudian dia mentoleransi atau mentolerir jaringan tubuh sehingga dinamakan tolerogen. Nah, ini beberapa obat-obat ini diperlukan untuk apa ya? Imunostimulan biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan defisiensi sistem imun seperti HIV, kemudian ada terjadi infeksi, kemudian ada keganasan seperti tumor ya, kemudian imunosupresan, klasifikasinya supresan, bahwa dia menekan sehingga kalau memang ada benda asing yang masuk harus tolerir ya. Bagaimana caranya dimodifikasi atau dimodulasi sistem imun tubuhnya, sehingga pada saat pasien dengan transplantasi organ diperlukan imunosupresan. Kemudian ada penyakit autoimun, jadi imunnya berlebihan ya, sehingga harus ditekan. Kemudian ada juga penyakit rheumatoid arthritis ya, digunakan juga imunosupresan. Nah, konsep pengobatannya bagaimana? Konsep pengobatan dari sistem imun ini adalah mempertahankan dan berpartisipasi dalam autoimunitas, hipersensitivitas, dan penolakan organ transplant. Kemudian dia dapat mencegah atau mengobati melalui pengenalan terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian konsepnya adalah respon imun terhadap diri sendiri ya, autoimunitas. Dan pemberian imunosupresan dapat mengendalikan kondisi dengan dasar-dasar dari pada tadi sistem imun, kemudian adanya benda asing ya, dan autoimun itu sendiri. Nah, ini beberapa obat yang dapat digunakan sebagai imunosupresan ya. Ada obat yang kita kenal namanya glukokortikoid ya. Glukokortikoid biasanya juga digunakan sebagai anti radang karena dia menghambat produksi sitokin ya, gen expression. Contoh obatnya adalah prednison, prednisolon, metilprednisolon, dan dexamethasone. Kemudian ada inhibitor sitokin interleukin 2 ya. Ini bekerja dengan menghambat kalsineurin ya, inhibitor sel T spesifik, dan menghambat proses signal daripada mengenal ya reseptor. Obatnya adalah siklosporin dan tacrolimus. Ada juga obatnya yang lain adalah sirolimus atau rapamycin. Golongan ketiga adalah antiproliferatif ya, atau antimetabolik, yang juga dapat digunakan sebagai sitotoksik ya, yang toksik terhadap sel gitu ya. Mekanismenya adalah inhibitor dari purin atau pirimidin, sehingga menghambat sintesis dari purin ataupun pirimidin. Contoh obatnya adalah acetoprin dan nicolopenolat mopetil, leflunomid, methotrexate yang biasa disingkat dengan MTX. Ada juga golongan alkylating agent yang kalian kenal juga sebagai anti kanker ya. Obatnya adalah cyclophosphamide. Antibodi ya, antibodi sekarang juga banyak digunakan ya dengan nama obatnya muromona, kemudian anti thymocyte dan rode, imunoglobulin, dan evalizumab ya. Kemudian ada interferon dan obat thalidomid. Thalidomid bisa digunakan imunosupresan ya, waktu zaman dahulu yang mungkin kalian belum lahir ya. Thalidomid ini biasanya digunakan untuk morning sickness pada pasien-pasien yang hamil ya, tapi efek sampingnya cukup membahayakan sehingga tidak
boleh digunakan. Tapi untuk imunosupresan, untuk keadaan tertentu, obat ini dibutuhkan ya, seperti untuk menekan autoimun ya. Salah satunya misalkan ada penyakit autoimun seperti SLE ya, dapat digunakan thalidomid dengan dosis yang sesuai. Untuk selanjutnya kita bahas satu persatu ya tentang obat-obat yang digunakan sebagai imunosupresan tadi. Yang pertama adalah glukokortikoid dengan namanya glukokortikoid ya. Efek sampingnya kemana? Kemudian obat ini bekerjanya seperti apa ya? Apakah obat-obat ini dapat digunakan untuk sebagai anti radang karena dia menghambat produksi sitokin ya. Nah, bagaimana kinetika obat tersebut ya? Obat ini dapat diberikan secara oral ataupun parenteral. Kemudian dia dapat menekan, kerjanya di dalam tubuh menekan respon terhadap infeksi. Kemudian dapat digunakan sebagai antiinflamasi dan imunosupresan ya. Kemudian ada mempunyai efek metabolik juga ya, sehingga itu orang yang mau supaya kuat, supaya berotot, kadang-kadang diberikan juga obat-obat glukokortikoid. Tapi ya, dari satu sisi, setiap obat efektif terhadap suatu penyakit karena obat ini mempunyai daya supresi yang kuat dan mempunyai efek inflamasi. Harus hati-hati ya semua obat terhadap efek samping obat-obat yang digunakan. Efek samping daripada obat glukokortikoid itu adalah satu ya, jangan sembarangan menggunakan karena akan menghambat pertumbuhan kalau memang obat itu diberikan secara terus-menerus pada anak-anak. Kemudian dapat menimbulkan katarak, prevalensinya hanya 10%. Terjadi gangguan tulang, osteoporosis. Kemudian ada dapat menyebabkan diabetes ya, dari namanya glukokortikoid ya, sehingga dapat menyebabkan diabetes, kemudian hiperlipidemia karena dia juga menekan ya, sehingga dapat menyebabkan hipertensi dan mudah juga terjadi infeksi dan menekan ya adrenal corticosteroid. Oke, yang kedua kelompoknya adalah inhibitor sel T specific inhibitor ya, di mana di sini terlihat bahwa ada terjadi penghambatan atau inhibisi atau terjadi persaingan ya antara interleukinnya dengan obat yang akan digunakan ya, sehingga masuk ke dalam reseptornya dan berikatan dengan protein plasma dan ada yang bebas ya. Jadi inhibitor sel T ini bahwa menghambat kalsinurin ya. Obat-obatnya yang digunakan adalah seperti ini. Ada tacrolimus, ada siklosporin, dan ada sirolimus. Penggunaan obat ini adalah untuk transplantasi organ dan sel induk, kemudian misalnya terjadi pencegahan, untuk mengenal bahan asing itu, dia dapat mencegah penolakan transplantasi pada hati dan ginjal ya. Kemudian dapat juga digunakan sebagai obat untuk dermatitis atopik ataupun psoriasis ya. Nanti obat-obatnya secara spesifik dapat digunakan dengan dosis yang sesuai. Profil dari farmakokinetik untuk obat-obat siklosporin dan tacrolimus ini ya, ada perbedaan sedikit, tapi efek sampingnya juga hampir sama gitu ya. Absorpsinya kalau obat ini dalam pasaran untuk siklosporin ada yang berbentuk oral dengan dosis 25 atau 100 mg ya, diserap perlahan dan tidak sempurna. Nah, dapat berkurang oleh penyerapan kalau adanya makanan yang berlemak ya. Sehingga bagaimana nanti kita edukasi kepada pasien apabila obat ini diberikan pada pasien, bagaimana pasien itu harus meminum obat tersebut. Nah, waktu paruhnya seperti apa? Waktu paruhnya untuk siklosporin 1-4 jam, kemudian tacrolimus 9-12 jam. Bioavailabilitasnya bagaimana, metabolismenya seperti apa, kemudian ekskresinya terbanyak ada di mana ya. Untuk siklosporin diekskresikan dalam urin, kemudian tacrolimus juga seperti itu ya, tapi hanya minimal.
yang paling banyak diekspresikan dalam melalui empedu ya, sehingga harus hati-hati apabila pasien ada masalah empedu ya, sehingga kontraindikasi terhadap obat. Tapi kembali, kalau memang pun obat ini akan lebih bermanfaat daripada efek sampingnya, harus diberikan dengan pemantauan yang ketat oleh dokter. Efek samping dari siklosporin ini nefrotoksis ya. Kemudian dia meningkat apabila dikombinasikan dengan obat NSAID dan aminoglikosida ya. Kita tahu bahwa obat-obat ini sendiri mempunyai efek samping nefrotoksik ya. Sehingga kita sebagai farmasi harus melihat atau memantau pemakaian obat-obat pasien ini dengan lebih hati-hati kalau memang pun pasien ini ada diagnosa transplantasi ginjal. Nah, ini tacrolimus lebih disukai dari siklosporin karena tacrolimus ini 10 atau 100 kali lebih kuat daripada siklosporin ya dalam menghambat respon imun ya sebagai imunosupresan. Tacrolimus mengalami penurunan episode penolakan, kemudian dapat dikombinasikan dengan glukokortikoid dosis rendah. Tetapi tacrolimus ini lebih nefrotoksik dan neurotoksik daripada siklosporin. Nah, ini obat yang lainnya ya, sirolimus mempunyai efek imunosupresif, tindakan antiproliferatif dan melengkapi siklosporin. Farmakokinetiknya adalah bisa diberikan secara oral ya atau topikal ya. Dikurangi dapat berkurang efeknya apabila bersama digunakan dengan makanan berlemak ya, sehingga edukasi tadi ya Ibu sampaikan sebelumnya seperti obat-obat inhibitor kalsineorin lainnya ya, kapan harus obat ini diberikan. Kemudian terikat secara ekstensif dengan protein plasma, dimetabolisme oleh CYP 3A4 di hati ya. Kemudian diekspresikan dalam feses. Nah, penggunaan dan efek toksiknya ya. Efek toksiknya hampir sama ya. Sebelumnya ya, tacrolimus dan siklosporin dia nefrotoksik. Tapi ini efek toksiknya ke hiperlipidemia. Jadi ada kenaikan atau pelonjakan kolesterol dan trigliserida. Kemudian bisa menyebabkan trombositopenia, leukopenia, hepatotoksisitas, hipertensi, dan adanya disfungsi dari gastrointestinal. Jadi kalau mengatasi kan pastinya lama ya penggunaan obatnya, jadi tetap dipantau efek toksiknya. Penggunaannya untuk apa ya? Penggunaannya ya untuk transplantasi tadi ya, transplantasi ginjal, bisa juga dikombinasikan dengan perhatikan dosisnya. Kemudian ada untuk cangkok jantung juga obat-obat ini bisa digunakan ya, sehingga perlu ya pengawasan ketat kalau memang obat ini diberikan ya dalam menghentikan penyakit vaskular cangkok. Kemudian penggunaannya untuk penerima transplantasi sel induk hematopoietik juga bisa digunakan obat-obat ini. Kemudian tadi dapat digunakan secara topikal ataupun oral ya dengan siklosporin pada UVO retinitis. Aksi sinergisnya dengan siklosporin ya, dia bersinergis bekerjanya untuk sebagai imunosupresan. Kemudian golongan yang lain adalah sitotoksik, antimetabolik ya, antineplastik dan juga menginhibisi proliferasi limfosit T dan B, dan juga dapat mensupresi sumsum tulang. Obatnya apa saja? Obatnya adalah azithromycin, cyclophosphamide, methotrexate, dan mycophenolate mofetil ya. Nah, ini azithromycin. Bagaimana azithromycin itu secara kimia, rumus kimianya seperti apa, kemudian dia sebagai prodrug, kemudian bagaimana mekanisme kerjanya ya, bahwa azithromycin itu merupakan sama juga ya namanya dengan 6-merkaptopurin. Kemudian kerjanya seperti apa? Kerjanya menghambat ya sintesis sporin. Kemudian ini mekanisme kerjanya dia menghambat di sini pada purinnya sintesis protein ya. Sini hambatannya. Selanjutnya obat ini dapat digunakan secara intravena dan oral ya, dapat dimetabolisme di hati ya, kemudian ekskresinya banyak di urin. Dengan obat ini menghambat sintesis daripada
ini santin oksidase ya, purin, sehingga tidak bisa diberikan berbarengan dengan obat-obat yang mempunyai sintesa yang sama ya, sehingga obatnya tidak efektif ya, buang-buang apa istilahnya nih, kalau memang pun mubazir ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang pun obat-obatnya dikombinasi dengan allopurinol akan meningkatkan toksisitasnya saja ya, karena obatnya mempunyai inhibisi atau menghambat di reseptor yang sama. Penggunaan obat-obat azitromycin ini untuk apa? Untuk misalkan SLE nefritis, nefro ya, yang kena ke ginjal. Kemudian SLE-nya sendiri atau kronisis dan rheumatoid arthritis. Nah, apa yang menjadi efek samping dari obat tersebut? Karena dia menekan ya sumsum tulang sehingga dapat menyebabkan leukopeni dan trombositopeni. Kemudian ada masalah juga di gastrointestinalnya, hepatotoxicity, dan meningkatkan risiko daripada infeksi itu sendiri ya. Siklofosfamid ini ada juga sebagai anti kanker ya, dapat juga digunakan sebagai imunosupresan ya, efektif untuk autoimun, rheumatoid arthritis, kemudian SLE juga ya. Side effect-nya, sampingnya adalah alopecia, kemudian hemorrhagic cystitis, menekan sumsum tulang juga, kemudian ada masalah pada gastrointestinal dan cardiac toxicity ya. Methotrexate adalah suatu antagonis dari asam folat, kemudian digunakan sebagai oral, juga bisa digunakan parenteral secara intravena dan intramuskuler ya. Ekspresinya di urin menghambat dihidrofolat reduktase ya, yang mengaktifasi asam folat, menghambat juga DNA, RNA, dan protein sintesis. Kemudian dia dapat digunakan sebagai obat untuk rheumatic arthritis dan psoriasis dan kronisis ya. Efek sampingnya hampir sama dengan yang lain, ada alopecia, ada menekan sumsum tulang gitu ya. Kemudian ada rusaknya ginjal dan hati, akan menyebabkan mual muntah juga karena ada toksisitas dalam gastrointestinalnya. Nah, ini di mana dia menghambatnya ya? Menghambatnya karena dia antagonis asam folat ya, di sini menghambatnya ya. Ada lagi obatnya mycophenolate mofetil ya. Mycophenolate mofetil mekanismenya sama, kemudian dia merupakan ya sumber dari jamur, obatnya derivat sintetik dari jamur. Nah, dia menghambatnya di mana? Nah, di sini ya, IMP dihidrogenase. Hambatannya di sini. Secara farmakokinetik dapat diberikan secara oral ataupun intramuskuler, dapat diabsorpsi dengan cepat melalui oral, pemakaian oral. Kemudian obat ini mempunyai ikatan plasma protein yang kuat, dapat dimetabolisme di hati ya, ekskresinya di urin, dosisnya adalah 2-3 gram per hari. Ini digunakan untuk apa saja obat-obat tersebut, kemudian efek sampingnya seperti apa. Oke, lanjut. Apakah habis waktunya? Masih ada 9 menit lagi, Ibu. Oke, ada lagi golongan antibodi ya, tadi antibodi, kemudian digunakan untuk penyakit apa saja ya, penyakit autoimun bisa, kemudian non-Hodgkin ya, non-Hodgkin, multiple lymphoma juga bisa digunakan obat-obat antibodi ya. Kemudian obat-obat ini, autoimun ini bisa kita kelompokkan ya, untuk penyakitnya seperti ini kira-kira obatnya apa ya, supaya lebih gampang kalian mengingat. Untuk autoimun disease, untuk yang nefritis ya, SLE nefritis, misalnya obatnya digunakan apa saja yang bisa gitu ya, ada prednison, ada mercaptopurin, tadi azithromycin ya, atau siklofosfamid. Kemudian untuk autoimun tapi yang hemolitik anemia gitu ya, dapat digunakan prednison, siklofosfamid, mercaptopurin, kemudian high dose globulin. Ini untuk organ transplantasi terjadi supresi ya tulang ya, digunakan obatnya apa saja ya, ada golongan inhibitor dari kalsiurin ya. Nah, sekarang dari materi yang sudah Ibu berikan tadi,
kita mencoba mengevaluasi, ya, apakah kalian menyimak apa yang tadi Ibu sampaikan. Oke, ada pertanyaan pertama adalah ada beberapa obat yang dapat digunakan sebagai imunosupresan sitotoksik yang biasa digunakan pada sistemik lupus erythematosus. Jadi obat-obatnya apa yang biasa diberikan? Ada yang bisa menjawab apa? Azathioprin. Ya, azathioprin salah satunya. Yang lainnya apa lagi? Sama siklofosfamid. Siklofosfamid, terus ada apa lagi? Azathioprin, siklofosfamid, kemudian Mycophenolate itu ya, mycophenolate mofetil. Oke. Yang kedua, ya. Seorang pasien didiagnosa rheumatoid arthritis dan psoriasis, ya. Apa sih obat yang bisa kita rekomendasikan kepada pasien tersebut? Tentunya dengan resep dokter pastinya ya. Tapi kita tahu bahwa kalau memang pun obatnya ini berarti pasiennya mempunyai diagnosa ini, gitu ya. Kemudian obat ini mempunyai efek antagonis asam folat dengan menghambat rDNA, RNA, serta sintesa protein dan menghambat reduktase dihidrofolat yang diperlukan untuk aktivasi asam folat. Nah, obat apa sih ini? Nama obatnya apa? Nama obatnya methotrexate bukan Bu? Methotrexate. Oke, ya. Dia dapat digunakan untuk pasien dengan rematik artritis dan psoriasis. Kemudian yang ketiga, apa obat imunosupresan yang dapat digunakan untuk pasien bila menerima transplantasi ginjal? Obat apa saja? Ada mycophenolate mofetil bukan Bu? Mycophenolate mofetil. Terus apa lagi? Ada silofosfamid bukan Bu? Kurang tepat, siklofosfamid. Sama yang kayak MTX gitu yang menghambat buat dihidrofolat reduktase. Iya, MTX. Lanjut. Nah, glukokortikoid adalah obat yang menekan produksi mediator inflamasi dan sitokin serta dapat menekan respon infeksi. Nah, efektif mempunyai daya supresi yang kuat, namun banyak efek samping yang sering terjadi. Apa tuh efek sampingnya dari glukokortikoid? Selain dia berfungsi sebagai obat, tapi banyak juga efek sampingnya. Izin menjawab Bu. Efek Ya, sampingnya silakan. itu ada diabetes, terus osteoporosis, katarak, terus itu hiperlipidemia. Ya, benar. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita lanjut, yang namanya penekanan terus-menerus juga tidak baik ya, sehingga tadi pemantauan terapi tetap ataupun penggunaan obat yang tepat tetap harus diperhatikan. Beberapa waktu yang lalu, Ibu melakukan penelitian dengan bekerja sama dengan mahasiswa ya, bahwa ekstrak dari binahong, kemudian dari kunyit dan jahe dikombinasikan mempunyai potensi sebagai imunostimulan ya, dengan parameter yang digunakan adalah indeks fagositosis dengan metodenya carbon clearance ya. Dengan penelitiannya kita melihat aktivitas fagositosisnya itu bagaimana dia mengeliminasi karbonnya ya, dengan berjalannya waktu karbonnya lama-lama tereliminasi. Penelitian ini dilakukan dengan kontrol positifnya adalah IBOS. Jadi terlihat di situ bahwa kombinasi daripada tanaman-tanaman ini atau bahan alam ini mempunyai potensi yang sama seperti halnya IBOS dan dapat digunakan sebagai imunostimulasi ya. Mungkin kalau memang pun ada yang berminat nanti lebih mengembangkan lagi, meneruskan penelitian ini untuk di bidang teknologi ya, di bidang farmakologi sudah melakukan penelitian pendahuluan, kemudian kalau memang lebih ditingkatkan lagi dengan bidang teknologi untuk
pembuatan campuran ini sebagai imunostimulan ya, yang digunakan imunostimulan dengan penggunaan misalnya sirup juga ataupun tablet ya, atau dalam kemasan apapun, bentuk obat apapun ya silakan. Baik, materi hari ini cukup. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi obat diabetes mellitus. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Ibu dan kalian. Ya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu.